Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvid Beni Sakita dari SD Negeri 1 Karangjawa, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Saya sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk SD kelas 5 mata pelajaran IPA kurikulum Merdeka sebagai tagihan dalam kegiatan uji kinerja atau UKIN dalam pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Sehat semuanya ya? Iya. Terus siapa yang nggak hadir hari ini? Kenapa? Nggak tahu. Kirim suratnya juga tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kalau pengen cari tahu siapa, kenapa alasannya, kenapa dia nggak hadir hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Silakan salah satu dipimpin doa terlebih dahulu. Padan, dipimpin doa. Ya. Ya, terima kasih Fatan sudah mengirim doa hari ini. Doa untuk apa sih kira-kira? Masih ingat kenapa kita harus selalu berdoa setiap melakukan kegiatan? Supaya meningkatkan keimanan kita semua. Nah, sekarang setelah meningkatkan keimanan dan selalu mengingat Sang Pencipta, kita akan meningkatkan jiwa nasionalisme kita dengan bernyanyi lagu nasional. Sikap yang harus dilakukan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya: jangan lupa berdiri tegak, sikap sempurna, siap, melihat lurus ke depan sesuai menghadapnya masing-masing. Nyanyi dengan serius dan pandangan lurus ke depan. Sikap sempurna. Silakan dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baru saja kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk apa tadi gunanya? Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan berapa pentingnya sikap gotong royong. Pernah kalian bergotong royong? Pernah. Di mana? Di sekolah apa yang sudah dilakukan? Lingkungan. Kegiatan gotong royong itu nggak harus berupa melakukan sesuatu aktivitas di luar, tapi sebagian kecilnya adalah bagian dari kerjasama. Misalnya ada tugas, kalian mengerjakan membuat proyek, membuat tugas belajar, itu salah satunya harus bergotong royong. Itu sikap gotong royong yang harus kalian kembangkan, karena kalau itu tidak bisa kalian lakukan setiap kali, nanti kalian dewasa masuk ke masyarakat tidak sering bergotong royong, nanti hidup masing-masing, akhirnya semangat dan kemajuan suatu daerah atau suatu tempat kalau kalian sekarang kelas itu akan sulit tercapai.
Itu pentingnya sikap gotong royong. Nah, sekarang kira-kira kalian hari ini bernapas nggak? Bernapas? Apa yang terjadi kalau manusia tidak bernapas kira-kira? Meninggal dunia. Kira-kira apa saja alat-alat yang digunakan manusia bagian tubuh kita yang membantu proses pernapasan? Paru-paru di dalam. Pertama masuk lewat mana? Hidung. Terus lewat kemana? Ya, ke dalam. Nah, itu dia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses dan apa saja bagian-bagian tubuh kita yang kita gunakan untuk proses pernapasan. Ya. Ya. Tepuk semangat. Oke, kalau saya bilang siang tepuknya sekali. Kalau saya bilang malam tepuknya 2 kali. Kalau pagi tepuk sekali, siang 2 kali. Kalau malam diam saja. Kalau malam nggak boleh berisik ya. Kita coba. Kalau saya bilang pagi apa tepuknya berapa? 1 kali. Kalau siang tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau malam? Ya. Pagi, malam. Nah, konsentrasi, ini latihan konsentrasi. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia. Secara utuh kita sudah belajar. Kita juga perlu tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kita hari ini fokusnya tentang alat pernapasan manusia. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama, nanti kalian akan mengenali kira-kira sebab akibatnya apa ketika manusia itu tidak bernapas. Itu tujuan kita. Jadi ditanamkan dalam pikiran kalian, hari ini kita akan mempelajari tentang akibat jika manusia tidak bernapas. Kemudian kalian nanti coba akan mendeskripsikan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Jadi dari masuk ke sini, ke bawah, ke dalam, itu nanti kalian akan belajar hari ini. Kemudian nanti bagaimana kalian akan menguraikan dalam kelompok itu menjaga kesehatan organ pernapasan. Dan yang terakhir tujuannya ada 4, yaitu kalian akan merencanakan. Tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu kalian akan merencanakan cara-cara menjaga kesehatan organ manusia yang berkaitan dengan organ pernapasan. Kira-kira sebelum mulai belajar, apakah ada perubahan kesepakatan kelas kita? Kita kemarin sudah sepakat bahwa kalau mau keluar harus izin ke Pak Guru dulu, jangan tiba-tiba nyelonong. Kalau ada yang duduknya sembarangan, nanti akan dikasih sanksi menyanyi. Ya, masih oke ya? Sekarang kita masuk ke kegiatan pokok kita. Karin dibaca saatnya dan iya. Kira-kira tentang apa teks itu? Tentang apa? Sudah dibaca? Teksnya tentang apa? Berhubungan nggak dengan materi pelajaran kita hari ini? Apa hubungannya? Pernah nggak kamu mencium bau sesuatu? Apa yang menarik? Sampah, panggil boleh. Kita lihat, kita akan melakukan percobaan. Nanti kita akan membuat sebuah simulasi. Halo,
Egi, Fajri ngobrol apa? Kita akan membuat alat peraga bentuknya seperti ini. Inilah tenggorokan kita, hidung, di sini ada paru-paru dan lain sebagainya. Nanti bentuknya apa kita lihat gambarnya. Hasil akhirnya seperti ini. Ini saya sajikan sejak awal supaya kalian tahu bentuk nyatanya seperti ini loh nanti. Tubuh kalian seperti ini. Nanti kalian dengan peralatan yang kalian sudah siapkan, kalian membuat bentuk persis seperti ini. Tinggal ini nanti ditutup dengan bawahnya. Ini mirip dengan organ pernapasan kalian di dalam. Bagaimana ketika nanti pipet ini ditiup? Ya, bagaimana ketika karet ini nanti balonnya di bawah ini ditarik? Nanti ada reaksinya, kalian perlu siapkan lembar kerja untuk mengisinya sesuai dengan praktek yang ini tadi. Bagaimana ketika ini ditiup, apa yang terjadi? Ini nanti masuk ke sini. Jadi ini tertutup oleh balon. Ini kegedean balonnya kurang gede. Seperti ini nanti di sininya ditutup juga. Ini tenggorokan sebelum kita masuk. Di sini ada paru-paru dan bahan-bahan lainnya anggota tubuh kita. Nanti kalian praktek membuat ini. Digandengkan dulu di pipetnya. Karena ini nanti, nah ini masuk ke pipet yang itu baru dikasih plastisin. Nanti udaranya ada. Kamu tak sudutnya ini, pecotan chipnya ini. Ada beberapa jari yang lebar. Kita dengar dulu, berikan satu sudutnya. Pak Guru membagikan sebuah lembar kerja. Praktikkan sesuai buku petunjuk yang ada di buku tadi. Alat peraganya dengan ini untuk mengisi lembar kerja yang saya berikan. Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian menghembuskan napas melalui sedotan? Nanti dari atas. Apa yang terjadi? Apakah menggelembung, apa memingkup, apa mengkirut? Jadi di kelompok sini 1, 3, mulai. Mas Andi.
Sudah, ya, baca soalnya lagi yang pertama. Masukkan. Lihat yang terjadi apa? Lari makanya lari. Berapa? Pakai gini ya bisa. Kamu coba lepas dulu. Apa yang terjadi? Lihat apa yang terjadi. Nah, tulis apa kata kalimat kamu. Apa yang terjadi pada kedua barang tadi setelah kalian mengumpulkan nafas melalui udara? Yang lain boleh disimak. Dan menarik balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini. Balon mengecil. Lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini. Balon membesar. Berdasarkan alat peraga yang kalian ceritakan bagaimana proses penyebab terjadi. Berdasarkan hukum pari, mulut, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Sudah? Kelompok yang sana. Ini yang mana? Berdiri. Apa yang terjadi kepada kedua balon itu setelah kalian menghembuskan nafas dan balon yang besar dan kecil tarik balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut. Yang terjadi membesar. Lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini akan mengecil. Berada di dalam peraga yang kalian ceritakan nafas terjadi. Paru-paru akan tarik balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom besar. Lepaskan tarikan balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut ini. Mengecil. Berdasarkan alat peraga yang kalian ceritakan proses penyebab terjadi. Kita akan menyimpulkan hasil kegiatan kerja kita hari ini. Yang pertama lihat tadi kalian sudah membuat alat peraga seperti ini. Di sini anggaplah ini namanya batang tenggorokan. Di sini. Batang tenggorokan. Ini bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia. Kemudian di sini ada namanya yang selang di sini tertutup kebetulan. Ini ada namanya bronkus. Apa? Ini di dalam dada kalian ada di sini yang disebut namanya bronkus. Kemudian ada dua balon kecil di dalam. Ini namanya rumpa. Oke, paru. Ya, bagus. Terus di sini ada ruang yang kosong. Di dalam sini apa? Rongga dada. Rongga dada, di bawah rongga dada ada namanya diafragma. Dari sini coba kalian lihat lagi apa saja bagian sistem pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja? Satu,
Jawab yang kuat. Bagian-bagian apa saja dalam tubuh kita yang bagian dari sistem pernapasan? Satu apa? Terus. Ya, ini bukan bagian, ini plastisin, bukan dari bagian sistem pernapasan. Ini alat peraga kita. Ini yang terjadi sebenarnya. Ketika ditiup ada hembusan nafas dari atas, sentuhan balon kecil yang ada di dalam masukasi akan apa tadi yang terjadi? Menggelembung, ya. Prakteknya tadi sebenarnya ditiup perut ini lebih besar, benar nggak? Oke. Terus balonnya setelah menggelembung, balon yang di dalam motor ada yang nanti mengepis ketika tarik. Ada juga setelah kita lepaskan menggelembung lagi. Ini kesimpulan kita, ya. Ketika kita mengambil nafas, bisa coba praktek ambil nafas. Nah, seperti itu. Ketika kita mengambil nafas, paru-paru kita akan mengembang. Ini seperti balon tadi akan menggembang. Karena terisi apa? Oleh udara, oksigen yang kita hirup, dan otot diafragma akan mengencang. Otot diafragma yang mana tadi diafragma? Selang yang mana diafragma? Dan selang, tapi yang paling bawah. Otot diafragma akan mengencang. Kemudian pada saat kita sudah narik, hembuskan. Otot diafragma akan mengendus, jadi kendor lagi, paru-paru kita akan kempes lagi, ya, dan gas yang ada di dalam paru-paru akan keluar melalui apa? Hidung. Itu proses apa ini namanya? Proses pernapasan. Dihirup masuk ke paru-paru, ya, terus mengembang. Kita coba uji pemahaman. Egi, saat kita menghirup udara, apa yang terjadi di paru-paru kita? Saat kita bernapas, menghirup udara, apa yang terjadi? Paru-paru kita apa yang terjadi saat kita menghirup udara, saat kita bernapas? Ini loh, ada paru-paru kita akan mengembang. Siapa ini? Sekali. Apa yang terjadi pada otot diafragma ketika kita menghembuskan napas? Akan mengendur saat kita mengeluarkan nafas, tapi kencang saat kita kita lihat diafragma akan mengencang ini saat mengambil nafas, diafragmanya mengendur saat kita menghembuskan nafas. Itu yang paling penting diingat. Dari sini praktek sudah, materi sudah kita sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum lanjut saya tanya dulu tadi bagian-bagian untuk pernapasan apa saja? Apa saja? Apa? Terus? Ya, terus yang paling bawah? Diafragma. Itu bagian-bagian dari sebagai pelengkap, namanya tujuan, biar tahu kita tujuan pembelajaran tadi belum sampai atau tidak. Pak Guru sudah menyiapkan latihan soal sebanyak 10, ada kaitan dengan bagian-bagian tadi. Berapa anggota kelompok? 5.
Jadi pada pelajaran kali ini yang perlu kalian pahami sekali tentang proses ini. Jadi bagian-bagiannya apa saja? Ini bagian yang paling penting yang di dalam, termasuk hidung, ya. Kan masuknya lewat hidung dulu baru batang sampai. Kita melakukan refleksi sejenak. Kalian boleh langsung ngomong apa yang ada di jawaban pertanyaan ini. Kira-kira dari pelajaran hari ini bagian mana dari materi yang menurut kalian rasa paling sulit? Bagian mana? Buat peragamnya ya, balonnya tidak sering lepas. Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Belajar lagi. Belajar di mana? Di rumah. Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan? 5. Yakin? Kalau mau ngasih bintang 5, usaha benar nanti di rumah. Hari ini sudah belajar tentang pernapasan, bagaimana kalian benar-benar paham, sudah latihan, tadi mungkin ada latihan yang kalian belum tahu, harus diingatkan mana benar-benar yang belum paham. Oke? Sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai sistem pernapasan pada kali ini? Tidak ada? Sudah pintar semua sepertinya? Baik, untuk kegiatan hari ini saya kira cukup, tapi sebelum ditutup, kita sudah melakukan refleksi, sudah melakukan praktik tadi, sudah melakukan kegiatan ulangan, sudah dikerjakan, nanti Pak Guru koreksi yang disampaikan hasilnya di pertemuan selanjutnya. Pertemuan besok kita masih berkaitan dengan pernapasan, tapi bagaimana tentang menjaga bagian pernapasan, menjaga kesehatannya. Ini yang akan kita pelajari besok. Demikian hari ini, sebelum kita tutup, mari pelajaran ini kita tutup dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Setelah ini kalian akan lanjut pelajaran lain, silakan. Nanti doanya di akhir pelajaran waktu mau pulang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.